smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di minggu yang kedua Ramadan ini Ustadz kembali jalan-jalan lagi. Tepatnya masih di konten kreatif Roto Pesantren. Kali ini kita masih jalan-jalan di kota Gresik ya. Kali ini Ustadz berada di pondok pesantren Ulul Albab yang berada di Kecamatan Sidayu, Gresik. Bagaimana nanti keseruan jalan-jalan kali ini? Langsung saja kita simak dan ikuti. Jangan sampai skip. Cek. Pondok Pesantren Ulul Albab terletak di Desa Mojobetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Pondok Pesantren Ulul Albab memiliki education center yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga pendidikan, di antaranya adalah PAUD, TK, MI, dan juga MTS. Selain pendidikan, Pondok Pesantren Ulul Albab juga memiliki program unggulan, yaitu Tahfidzul Quran. Ada juga program unggulan lain, yaitu Muhadharah,
ekstrakurikuler berupa futsal, tenis meja, dan juga tapak suci, dan berbagai macam ekstrakurikuler yang lain. Nah, sekarang Ustadz sudah berada di depan daripada asrama Pondok Pesantren Ulul Albab, tepatnya di depan asrama putra ya. Kali ini Ustadz akan sedikit mengulik ya, mereview daripada Pondok Pesantren Ulul Albab. Mari kita selanjutnya bertanya-tanya. Kebetulan hari ini kita sudah bertemu dengan Ustadz, siapa Ustadz namanya? Ustadz Burhan. Ustadz Burhan, terima kasih. Kita akan mencoba bertanya-tanya dengan Ustadz Burhan terkait kegiatan daripada di Pondok Pesantren Ulul Albab. Boleh Ustadz ya? Siap. Oh boleh. Jadi pertanyaan pertama Ustadz, ini di Pondok Pesantren Ulul Albab ini kegiatannya bagaimana Ustadz? Dari pagi sampai menjelang malam. Monggo Ustadz. Untuk mengenai kegiatan santri Pondok Ulul Albab yang mana kita bangunkan pukul 3 pagi dengan harapan mereka bangun kemudian bersiap diri dan melaksanakan sholat sunat tahajud dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat subuh. Setelah itu santri kita bimbing untuk melaksanakan zikir pagi. Setelah melaksanakan zikir pagi, santri kita melaksanakan halaqah. Untuk yang program takhusus, yaitu halaqah takhusus sendiri, yang mana mereka itu fokus untuk menambah hafalan di pagi hari. Program takhusus itu khusus begitu Ustaz? Iya. Jadi mereka fokus untuk menambah hafalan setiap harinya. Kemudian untuk yang santri reguler, mereka fokus untuk memperbaiki hafalan, memperbaiki tahsin mereka, memperbaiki bacaan-bacaan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan setelah halaqah itu anak-anak ada kegiatan namanya kegiatan membersihkan pondok, yang mana mereka sudah terjadwal sekian mungkin, yang mana mereka sudah tertata rapi. Setelah itu anak-anak bisa sarapan dan juga bersiap diri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oh, berarti selain di pondok di sini juga ada sekolah Ustaz ya? Ya. Oh iya. Oh begitu. Kegiatan di sekolahnya sendiri Ustaz, bagaimana? Apakah dari pagi setelah halaqah itu sampai sore atau bagaimana Ustaz kalau di sini? Untuk biasanya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu diawali pukul 7 sampai siang. Oh sampai siang. Jangan sekarang ada pandemi, jadi sekolahnya dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10 saja. Setelah itu anak-anak kembali ke pondok, persiapan melaksanakan sholat duhur. Adapun yang takhusus, mereka ada halaqah lagi. Halaqah menjelang sholat duhur, yaitu halaqah murajaah hafalan agar mereka lebih kuat lagi hafalan mereka. Berarti setelah sekolah kembali lagi ke pondok, hafalan lagi Ustaz, untuk yang program takhusus. Ya, hafalan lagi. Setelah itu melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid. Anak-anak makan siang, kemudian istirahat sampai asar. Setelah asar anak-anak ada kegiatan KBM pondok ataupun KBM diniyah dengan berbagai macam mata pelajaran, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, nahwu shorob, kemudian dan juga pelajaran lainnya. Mungkin selain kegiatan pondok Ustaz, di sini ada ekstrakurikuler tambahan mungkin kayak voli begitu, ada nggak Ustaz di sini Ustaz? Ya, untuk ekstrakurikuler sendiri ada. Di malam Sabtu ataupun Jumat malam itu ada ekstrakurikuler tapak suci. Ada tapak suci. Ya kebetulan yang membina saya sendiri. Oh gitu. Ya. Dan juga anak-anak juga ada
yang namanya tenis meja, juga ada pula futsal di halaman depan sekolah. Jadi tiap ada waktu liburan mereka bisa melaksanakan ekstrakurikuler tersebut. Kalau malam harinya Ustadz, kegiatannya di sini bagaimana? Apakah kemudian murojaah lagi atau ada kelas khusus begitu Ustadz kalau malam? Untuk malam harinya ada juga ekstrakurikuler muhadharah. Muhadharah tiap malam Jumat. Untuk setiap harinya juga ada halaqah juga. Jadi yang takhusus itu halaqah murojaah hafalan. Supaya apa? Supaya hafalan mereka itu lebih kuat. Karena menambah hafalan itu mudah, tapi menjaganya itu yang sangat sulit. Berarti di sini lebih kepada mengutamakan murojaah terus Ustadz ya, untuk menjaga hafalan daripada anak-anak begitu Ustadz ya. Oke. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin bisa dicukupkan di sini. Nanti kita lanjut dengan Ustadz yang lain, mungkin dengan pengasuh pondok yang lain. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Ustadz sudah berada di dalam Pondok Pesantren Ulul Albab. Kebetulan sekarang Ustadz sudah didampingi oleh Ustadz Muhammad Khuzainal Arifin ya, selaku pengasuh daripada Pondok Pesantren Ulul Albab. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Nanti ini saya akan bertanya sedikit Ustadz ya, sekilas tentang profil daripada Pondok Pesantren Ulul Albab. Oke, mungkin dari yang pertama Ustadz. Ini kan Pondok Ulul Albab masih baru masih baru. Kebetulan ini Pondok Muhammadiyah yang progresnya ke depan akan menjadi lebih baik katanya. Alhamdulillah. Sejarahnya bagaimana Ustadz? Kok bisa sampai kemudian berdiri Pondok Pesantren Ulul Albab ini Ustadz? Monggo. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pondok Pesantren Ulul Albab Perguruan Muhammadiyah Ranting Mojo Petung Dukun Gresik ini didirikan oleh warga Muhammadiyah Ranting Mojo Petung. Awalnya adalah untuk menampung anak-anak yang sekolahnya cuma setengah hari. Jadi dulu sebelum didirikannya pesantren, anak-anak itu sekolah pulang setelah zuhur, kemudian mereka main, dan mainnya itu ya ada yang balap liar macam-macam. Generasi-generasi yang ada saat itu sekarang ya mereka kurang ya dalam pendidikan agamanya ya, sehingga orang tua berkumpul dan meminta kepada pengurus untuk didirikan pesantren. Alhamdulillah di tahun 2014 yang lalu telah disepakati tanah wakaf yang akan dibangun pondok pesantren. Salah satunya di tempat kita ini sekarang ini. Kebetulan kita di Muhammadiyah Mojo Petung ini ada beberapa petak tanah ya. Nah, ketika dibangun ya memakan waktu kurang lebih 2 tahun membangunnya ya, mulai dari nguruk ya, seperti ini ada yang ke atas itu ada hampir 200 truk itu karena tingginya kurang lebih 2 meter nguruknya itu, dan sekarang ini kan kita di bawah ini ini masih ke bawah lagi sananya ya. Kemudian pada tahun 2016 kita sudah punya lokal untuk asrama, kelas, kantor, dan musola. Baru kita membuka penerimaan santri baru. Nah, kebetulan karena tujuan awal adalah untuk membina anak-anak di desa ini ya, sehingga yang daftar mayoritas dari desa Mojo Petung ini. Dari 10 anak mungkin cuma ada 1 yang dari luar ya, dari luar desa begitu. Nah, alhamdulillah 2017 kami sudah mulai membangun lagi untuk lantai yang kedua yang kita di atas tadi itu. Nah, dibangun ya dengan swadaya masyarakat ya.
mereka nyumbang semen, ya nyumbang besi, nyumbang uang, ya nyumbang tenaga. Alhamdulillah dalam waktu ya mungkin bisa dikatakan rada suwe 3 tahun, alhamdulillah tercapai keinginan kita untuk membangun 2 lokal lagi di atas untuk asrama santri dan ustadz, ya. Dan program yang kita rencanakan adalah program tahfidzul Quran di sini. Ya, kebetulan dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu kan ada beberapa pesantren. Ada pesantren entrepreneur seperti di Menjeng, ada pesantren tahfidzul Quran seperti di Ulul Albab ini. Jadi masing-masing itu ada spesialisasi untuk pesantren, dan harapan kita ya tentu anak-anak di sini terbimbing, terbina pengetahuan agamanya. Selain Al-Quran tentu ada muatan-muatan yang lain seperti bahasa Arab dan akidah, ya, atau materi-materi Islam yang lain. Oke, terima kasih Ustadz, kami sampaikan. Ya, itu tadi sahabat kreatif berkaitan dengan sejarah awal berdirinya Pondok Pesantren Ulul Albab, sekaligus sedikit disinggung program-programnya Ustadz kayak tadi. Alhamdulillah di sini memang memfokuskan di wilayah tahfidzul Quran begitu. Mungkin terakhir Ustadz ada pesan dan kesan atau motivasi untuk adik-adik kreatif supaya semangat belajar dan tertarik untuk mondok Ustadz, monggo. Untuk adik-adik semua, pesan dari Ustadz, ya, milikilah cita-cita setinggi mungkin. Ya, ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi kun rajulan rijluhu fis-sara wa himmatuhu fis-suraya, yang artinya jadilah orang yang kakinya itu berpijak di bumi, sedangkan cita-citanya tergantung di bintang Suraya, ya, yaitu punya cita-cita yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita, mendengar suara hati kita, dan apa yang kita inginkan dengan izin Allah dan dengan kuasa Allah, semua itu akan terwujud. Terutama dalam hal memakmurkan bumi Allah, memperjuangkan agama Allah, dan tentunya meraih cita-cita bahagia dunia sampai dengan akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga adik-adik kreatif semua dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi insan yang beriman, insan yang berbudi dan berguna untuk sesama manusia, bahagia dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian pesan dari saya. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih Ustadz, kami sampaikan. Ya, itu tadi teman-teman kreatif, motivasi dan kesan dan pesan dari Ustadz Khuzainal Arifin ya. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua untuk selalu berbuat baik, dan semoga bisa memotivasi untuk teman-teman bisa masuk ke pondok pesantren. Baiklah, mungkin ini cukup sekian dari Ustadz episode di Pondok Pesantren Ulul Albab. Untuk itu minggu depan insya Allah kita akan mengulas kembali dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.